Pernahkah kalian bertanya-tanya, bagaimana mungkin ada cahaya sebelum matahari? Atau, mengapa manusia diciptakan dengan cara berbeda dari makhluk lain? Atau, sebenarnya Tuhan menciptakan semua makhluk sebagai vegetarian? Dalam video ini, kita akan membahas 7 fakta unik tentang penciptaan dalam kitab Kejadian yang mungkin akan mengubah cara kalian memahami awal mula dunia. Persiapkan diri kalian, konsentrasi, dan gas. Jadilah terang. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Fakta pertama, cahaya diciptakan sebelum matahari. Pada hari pertama, Tuhan berkata, "Jadilah terang," dan terang itu pun jadi. Tapi ada satu pertanyaan besar, dari mana asal cahaya ini jika matahari baru diciptakan di hari keempat? Mari kita bahas beberapa kemungkinan jawabannya. Kemungkinan pertama berdasarkan Alkitab. Cahaya ilahi. Banyak teolog percaya bahwa ini adalah pancaran langsung dari kemuliaan Tuhan, bukan cahaya fisik biasa. Dalam kitab Wahyu 22 ayat 5, dikatakan bahwa di surga nanti, kita tidak membutuhkan matahari karena Tuhan sendiri adalah terang kita. Kemungkinan kedua, teori Big Bang. Cahaya pertama yang benar-benar bisa keluar dan tersebar ke seluruh alam semesta terjadi sekitar 380.000 tahun setelah Big Bang. Cahaya ini kini telah bergeser ke spektrum gelombang mikro akibat ekspansi alam semesta dan kita mendeteksinya sebagai radiasi latar belakang kosmik. Menurut kalian, teori mana yang paling masuk akal? Tulis pendapat kalian di komentar. Fakta kedua, pola, berfirman, terjadi, dan baik. Ada satu pola menarik dalam Kejadian pasal 1. Yang pertama, Tuhan berfirman, lalu sesuatu tercipta, lalu Tuhan melihat itu baik. Ini menunjukkan bahwa Tuhan menciptakan dunia dengan teratur dan penuh perhitungan. Tidak ada kekacauan dan kesalahan. Fakta ketiga, manusia diciptakan dengan cara berbeda. Semua makhluk lain diciptakan hanya dengan firman Tuhan. Tapi manusia diciptakan dengan cara yang lebih istimewa. Yang pertama, akal dan kreativitas. Hanya manusia yang bisa menciptakan seni, sains, dan teknologi. Yang kedua, kesadaran moral. Manusia bisa melakukan pemahaman dan kepekaan terhadap nilai-nilai etika dan prinsip moral yang membimbing perilaku mereka dalam membedakan antara yang benar dan salah. Yang ketiga, hubungan dengan Tuhan. Kita diberi kapasitas untuk mengenal dan menyembah Sang Pencipta. Fakta keempat, mandat Tuhan untuk manusia. Setelah menciptakan manusia, Tuhan juga memberi mandat untuk manusia. Tuhan tidak hanya menciptakan kita untuk hidup, tapi juga untuk berbuat sesuatu. Mandat ini meliputi beranak cucu dan penuhi bumi, taklukkan dan kelola bumi, berkuasa atas segala makhluk hidup. Apakah kita sudah menjalankan tugas ini dengan baik, atau justru merusak bumi yang Tuhan percayakan kepada kita? Fakta kelima, semua makhluk awalnya vegetarian. Tahukah kamu pada awalnya semua makhluk hidup itu vegan? Dalam Kejadian 1 ayat 29-30,
Tuhan memberi tumbuhan sebagai makanan bagi manusia dan hewan. Tidak ada kematian, tidak ada pemangsaan antar hewan. Baru setelah air bah di zaman Nuh, Tuhan mengizinkan manusia makan daging. Fakta ke-6, angka 7 dan pola kesempurnaan. Angka 7 adalah simbol kesempurnaan dalam Alkitab. Itu sebabnya penciptaan berlangsung selama 7 hari. Ada 7 hari penciptaan. Ada 7 kata dalam bahasa Ibrani di Kejadian 1 ayat 1. Dan ada 7 lampu dalam kandil bait Tuhan. Fakta ke-7. Hari ke-7 dan konsep hari Sabat. Mengapa Tuhan beristirahat di hari ke-7? Apakah Tuhan lelah? Tentu saja tidak. Ini adalah contoh bagi manusia bahwa kita perlu keseimbangan antara bekerja dan beristirahat. Konsep Sabat ini masih berlaku sampai sekarang. Nah, Sobat Iman, inilah 7 fakta menarik yang dapat ditemui dalam penciptaan alam semesta beserta isinya dalam Kitab Kejadian. Sebagai tambahan, di dalam Alkitab, konsep waktu Tuhan berbeda dengan waktu manusia. Salah satu ayat yang sering dikutip adalah dalam 2 Petrus 3 ayat 8 yang berbunyi, "Tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari." Pertanyaan saya adalah, menurut kalian, apakah Tuhan menciptakan alam semesta dalam waktu manusia? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. And God bless you.